semacam pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan keluarga. Dan goal besarnya di program Family Center ini adalah satu, memberikan isu pengasuhan, memperkuat pengasuhan mereka dan juga perlindungan anak. Yang kedua, memberikan akses layanan dasar. Yang ketiga adalah income generating. Jadi tiga hal ini menjadi pokok kegiatan dalam program penguatan keluarga. Dan tempatnya tidak di sini, jadi tempatnya ada di keluarga-keluarga. Kalau di Kota Semarang itu ada di Kecamatan Semarang Utara. Sudah berapa hari di Semarang? 2 hari, 1 hari ya. Ya, jadi di sisi pesisir Semarang. Jadi Semarang ini secara geografis ada 2 Semarang atas. Nah, di Semarang atas, lagi Semarang bawah yang dekat pantai. Itu lokasi pendampingan kami ada di sana. Kemudian ada satu lagi di Kabupaten Semarang. Kalau ini kan Kota Semarang ada di Kabupaten Semarang. Jadi mendampingi keluarga-keluarga yang rentan. Kemudian yang satu lagi ada taman kanak-kanak. Nah, ini taman kanak-kanak di sini dan tempat TK anak-anak ini juga sudah, malah kalau dari catatan itu lebih dulu daripada village-nya. Jadi di sini tahun 83, village ini baru tahun 85. Jadi TK ini salah satu ya, kalau ngomong TK legendnya di wilayah Banyumanik ini seperti itu. Dan dari sistem pengajaran dan sebagainya, tentu saja kita berupaya terus untuk sebagai tempat yang jelas ramah anak, ramah terhadap isu-isu perlindungan anak. Jadi memang salah satu keunggulan kami adalah area luas, jadi relatif aman untuk pembelajaran anak-anak kami. Dan juga ini taman kanak-kanak sendiri, namanya TK Taman Bina Putra. Tidak berbasis agama, jadi kami sistem pembelajarannya nasional begitu, namun tetap mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Jadi yang Muslim ada ngaji dulu kalau pagi, yang Kristiani juga ada doa pagi sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian di hari-hari tertentu, hari besar, kita mendorong atau mendidik anak-anak untuk mempunyai semangat saling hargai, toleransi terhadap umat agama lain. Jadi ada kegiatan Natal bersama yang anak-anak Kristiani diberikan ucapan selamat oleh yang Muslim, kemudian di Lebaran dan hari kegiatan Islam lainnya juga saling memberikan ucapan selamat dan seterusnya. Lanjut. Kemudian program penguatan keluarga ini tadi yang 3 layanan dasar. Jadi ada bagaimana kita bisa memberikan akses layanan dasar kepada keluarga-keluarga rentan tadi. Akses layanan dasar ini kita tidak inisiatif sendiri, tapi memang sudah ada di layanan masyarakat. Jadi kalau kakak-kakak semua tahu yang namanya program-program dari Kementerian Sosial ini kita upayakan, kemudian seperti KIP, kemudian seperti kegiatan bedah rumah, kemudian layanan kesehatan dari pemerintah BPJS yang KIS itu juga kita bantu mereka. Kemudian ada program pengasuhan ini lebih ke bagaimana keluarga-keluarga rentan ini tadi aware terhadap isu parenting dan juga isu perlindungan anak. Tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana mendidik anak yang benar, bagaimana mendidik anak dengan cara menegur yang pas, disiplin positif dan seterusnya. Kemudian ada income generating, ini kita juga bukannya SSO memberikan modal untuk keluarga-keluarga ini buka usaha atau kegiatan perekonomian, tetapi kita juga menjadi fasilitator bagaimana keluarga-keluarga rentan ini bisa mendapatkan akses sehingga ekonomi atau income-nya itu bisa meningkat. Nah, untuk program penguatan keluarga sendiri, ini saat ini kami mendampingi dari total ada 3 area kerja kami, 28 keluarga, 55 keluarga dan 21 keluarga. Dan di sini ada beberapa program kemarin utamanya saat pandemi COVID-19, jadi kita secara khusus mendampingi anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Ini Bison Project, tapi untuk kegiatan regulernya kami ada di 2 komunitas tadi, yang ada di Semarang Utara dan juga di Kabupaten Semarang. Kita juga ada standar belajar, bantuan nutrisi untuk anak-anak, bantuan perlengkapan, keterampilan komputer, kewirausahaan, pendampingan usaha kecil, kemudian yang sedang kita dorong saat ini tidak hanya di program penguatan keluarga tapi juga ada di program pengasuhan alternatif, yakni olahraga untuk pembangunan atau S4D. Jadi bagaimana kita mendorong anak-anak ini berkegiatan olahraga, tidak hanya olahraga yang sifatnya olahraga mainstream, sepak bola, voli, badminton, itu juga dilakukan, tapi juga olahraga tradisional. Yang secara tujuan besarnya adalah bagaimana mereka memiliki karakter positif ketika berkegiatan olahraga atau olah fisik tadi. Contoh, setelah melakukan kegiatan sepak bola, kita adakan refleksi. Apa yang didapatkan setelah mengikuti olahraga tadi? Apakah dia mendapatkan nilai dari kerjasama, sportivitas, kemudian juga daya juang? Nah, seperti itu kita upayakan, kita dorong, kita tekankan. Jadi tidak ngejar prestasinya, tetapi kegiatan ini sebagai sarana untuk membangun karakter positif dari anak-anak itu. Kemudian yang ketiga, program pengasuhan alternatif bagi anak yang telah kehilangan pengasuhan orang tua. Jadi untuk pengasuhannya itu, pengasuhan secara langsung tadi, di konteks pengasuhan langsung adalah kita memberikan rumah dan keluarga bagi anak-anak tadi. Kemudian ada tentu saja dengan support sandang pangan papan dan juga isu perlindungan sebagai upaya pemulihan anak tadi. Kemudian kalau pendidikan, ada pendidikan formal, non formal dan informal. Jadi poin-poin yang utama adalah informal tadi. Jadi bagaimana kita setelah anak-anak mengikuti sekolah gitu ya, nilai-nilai spirit kebersamaan, kekeluargaan, nilai-nilai SOS itu sendiri juga kita berikan di situ. Untuk kesehatan ada promotif, preventif dan kuratif, dan tentu saja ini kita berupaya karena sejatinya anak-anak yang kita asuh ini merupakan tanggung jawab negara. Jadi anak-anak ini juga kita upayakan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk dukungan kesehatannya. Kita upayakan semua anak di sini mendapatkan BPJS kesehatan yang tidak berbayar, tidak membayar iuran tiap bulan. Kemudian ada pendidikan keterampilan. Ini kalau tadi pendidikan kita bekerja sama dengan orang-orang baik, para donatur untuk bisa mengembangkan anak, baik secara formal maupun pendidikan keterampilan sesuai minat dan bakat. Bagaimana? Apakah peluang-peluang bagi mereka ini untuk berkembang? Itu kan satu rumah itu kan kalau ada anaknya itu kan cewek cowok ada satu keluarga. Nah itu kalau dia sudah remaja itu berarti langsung pisah ke yang bagian remaja. Yang itu masuk ke asli, yang itu masuk ke asal. Berarti kenalan kelas atau kalau yang itu SMA kelas 2 mereka pindah ke sama ini, kalau yang cowok itu kelas 1 SMA. Jadi proses pindahnya itu jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Jadi anak sudah banyak ketemu dengan pendampingnya. Contohnya kalau saya kan di Mas langsung lebih dekat sama saya, lebih banyak interaksi, pertemuan dan lain-lain. Sehingga ketika anak sudah pindah adaptasi karena sudah ada stay-nya, percobaan tinggal di asrama itu 2-3 hari. Seperti itu. Anak-anak yang di sini itu kan dari latar belakang yang berbeda. Nah itu apakah ada permasalahan dari anak-anak tersebut atau karena trauma masa lalu atau bagaimana? Terus yang kedua itu
banyak apa ya, banyak rasa penasarannya tinggi, terus kayak suka mencoba hal baru atau mungkin hal baru yang mereka kan itu apakah terjadi di sosmed? Ada saja mbak yang terjadi, tapi kan sedikit gitu lah, hanya beberapa anak dibanding dengan anak yang baik-baik saja seperti itu. Memang menurut saya yang di latar belakang anak itu memang agak mempengaruhi watak atau psikologisnya seperti itu. Meskipun kami di sini mencoba mendidik, menambah segala macam biar ini tertutup, tapi ada saatnya ini keluar juga. Dalam hidup apa kayak kalau biasanya Kalau misal anak mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, biasanya kemudian anak itu takut, nggak percaya diri, nggak berani mencoba sesuatu yang baru. Dan itu biasanya kedetek gitu loh. Dan ketika kami nggak bisa mengatasi, misalkan kami bawa ke sekolah, kami bekerjasama dengan fasilitasi kayak untuk kapal Cibiakano, terus kadang banyak kakak-kakak dari Unika yang sini sama untuk membantu anak-anak. Iya, nggak harus belajar ada di meja. Kadang kan teman-temannya juga datang belajar kelompok. Jadi kalau pendampingan anak-anak di sini itu memang ya pada dasarnya memang beda dengan anak-anak di luar pada umumnya. Namun karena konsep di sini adalah keluarga, jadi semuanya berdiri rumah tiga gitu. Ya berdiri seperti itu. Kemudian untuk yang laki-laki kayak pembina kayak saya tuh yang bisa sebagai bapak, bisa sebagai kakaknya. Di masing-masing rumah juga ada adik, ada kakak, sehingga seiring berjalannya waktu seperti yang disampaikan Mbak tadi, trauma masa lalu ya angsur-angsur hilang, meskipun jangka waktunya beda-beda. Namun ini memang efektif sekali memberikan percaya diri anak dan mereka juga menjalani progresnya, karena selaku pendamping juga ada di sini SOS punya aplikasi PDB. Ya dari PDB itu ngupdate dari anak kecil awal masuk sampai mereka nanti. Dalam setiap kisah, mari bersama. Dalam setiap suka, dalam setiap duka, mari berjalan bersama. untuk saat ini adakah yang inklusi yang dibuat yang yang satu udah 28 kan, 29, yang satunya tadi tadi yang tadi situ jadi yang satunya mana tadi ini satunya ini dari kecil mereka di sini kan, walaupun anak saya yang dibuat lebaran ya datang, tapi dia datang malah saya justru nggak mau intinya sama datang sama anaknya. Nggak susah terjauh, karena anak di sini kan datang, itu ada anak baru, kita lain bergabung untuk mengajak main ada satu orang seminggu tantangnya. Iya, kan kalau ada anak itu saya beritahu dulu, itu saya mau besok anak gimana, langsung dikasih mau ya tadi karena sudah 3 hari harus lihat posisi berarti itu menyesuaikan pola asuh kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak baru. Sedangkan masih keras, yang kemudian belum tentu sudah ada yang keras, sekali baru selalu bisa kayak yang masih keras malah terjadi. Cuma kadang-kadang memang harus ngomong gitu loh, baru iya pak, kalau punya apa isinya begitu sama saya, ini campur cewek, sini sama cowok, sama cewek, sama ibu. Setiap suka